calon dai di sisi politik keumatan, politik kebangsaan. Nah itu tentu menjadi mas'uliyah di sini. Jadi mas'uliyah dalam hal ini adalah tanggung jawab para dai dan daiyah yang sudah bergabung dalam standarisasi dai di Majelis Ulama Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan tahniah ya, juga mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini ya. Bukunya bagus, alhamdulillah. Buku materi dakwah ekonomi syariah. Tadi sudah kita baca waktu penyusunnya dan alhamdulillah sudah terbit ini. Mungkin sebagai kita juga bisa nanti mengusulkan kepada BI, kita bisa menyusun buku dakwah ataupun khutbahnya. Khutbah Jumat terkait MKS kita nyusun 2 itu. ekonomi khutbah dari kedua edisi itu. Buku khutbahnya lebih lebih mudah dan simpel untuk dibaca dari karena dari khutbah Jumat ya biasanya di mimbar-mimbar itu Pak Zakaria kalau di masjid PMGU itu udah ditulis tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi yang mungkin materi-materi khutbahnya nanti juga rata-rata kan paling di 8 ya, 3 halaman. Disisipkan bisa diambilkan dari buku ini. Jadi buku ini sebagai buku induk. Nah, nanti materinya bisa diambilkan dari ini sebagai materi khutbah. Para dikasih, makanya pernah dikasih. Ini bisa di link slide-nya. Jadi kan PDF ini yang perlu diperkuat menurut iman kami di Majelis Ulama Indonesia adalah bagaimana antara satu spot ke spot yang lain itu bisa saling terintegrasi. Makanya nanti di next slide berikutnya kami mengusulkan agar pemerintah dan juga nanti diperkuat oleh kalangan muslim itu bisa memperkuat apa yang disebut dengan kalau di sektor halal yang halal gitu ya, atau kawasan halal. Walaupun sekarang ini melalui KEK itu kawasan ekonomi khusus, kami mendengar kawasan spot halal itu sudah mulai dimasukkan di dalam kawasan tersebut. Ya. Mungkin di dalamnya selain masalah halal juga di situ kita mendorong agar regulasi ataupun transaksi keuangannya, transaksi bisnisnya juga nanti tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Tentu sebagai umat Islam di Majelis Ulama Indonesia itu sebagai dai dan daiyah yang menurut hemat kami yang selain masalah aspek-aspek ekonomi syariah yang disampaikan, tentu kita juga menyampaikan bagaimana fatwa-fatwa terkait lahirnya tentang sistem keuangan syariah ekonomi syariah, bagaimana proses fatwanya ataupun nanti proses akhirnya. Nah itu menurut teman kami juga bisa disampaikan manfaat dari dan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran untuk sunnah banyak kita bisa kompilasi bagaimana perintah umat Islam itu menjalankan bisnisnya, kehidupan ekonomi syariahnya berdasarkan kepada nas-nas Quran ataupun sunnah. Tentu ini menjadi landasan qotiyah yang wajib dijadikan rujukan dalam kita menyampaikan materi-materi dakwah ataupun tahlil terkait dengan ekonomi syariah sendiri. Nah, ini salah satunya tadi kalau disebut dengan ini adalah tanggung jawab agar memasyarakat ekonomi syariah ya dan mensyariahkan ekonomi yang benar. Tentu ini disebut dengan salah satunya adalah himayah rumah anil muamalah maliyah ribawiyah. Jadi kita sebagai dai dan daiyah tentu memiliki tugas dan kewajiban bersama agar masyarakat kita menghindari praktek-praktek ekonomi dan ribawi. Itu kalau di semua kuliah tentu di aspek yang salah
Ya, itu ada makanan, ada minuman, ada obat-obatan, ada pendidikan, sebagainya. Kita tahu bagaimana rumah anil akli wasyubi waril halal. Dan nanti di hati pikiran juga ada. Kita tidak boleh terjebak kepada pemikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang buruk, ya, yang tatoruk dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab sebagai majelis ulama Indonesia. Mungkin berikutnya, nah ini juga bisa kita muamalah ekonomi itu ada sedikit perbedaan apa ya disebut ya perbedaan ini itu dengan aspek dia. Ini kan selalu disebutkan dengan kaidah bahwa dalam masalah muamalah itu ada orientasi kemaslahatan al-maslahah. Sementara dalam aspek ibadah yang ditekankan adalah orientasi al-ihtiyat bil ibadah. Nah ini tentunya menjadi landasan sangat menarik. Kita mengutip dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ini disebutkan bahwa sebetulnya syariat itu dasarnya terdiri di atas hikmah dan kemaslahatan umat. Ya, aspek-aspek ekonomi syariah, keuangan syariah, bisnis syariah, dan pada besarnya nanti adalah ekosistem syariah yang terdiri dari spot-spot tadi. Itu prinsipnya harus mengarah kepada Islam yang penuh hikmah, Islam yang penuh kebijaksanaan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat atau umat. Kemudian maka disebutkan yang dulu maka sesungguhnya syariah dalam kali ini juga keuangan syariah, ekonomi syariah dan sebagainya sudah dipastikan adil duluan. Semuanya masih berprinsip pada aspek adil dan ini jadi pembeda antara katakanlah ekonomi syariah dan ekonomi non syariah. Maka prinsip adil itu harus ya tergambarkan dan terbentuk di dalam praktek-praktek ekonomi dan bisnis yang berprinsip pada aspek syariah. Warahmatul fuluha dan juga perilaku keseharian itu harus memberikan rasa rahmat atau mengayomi. Wa masalihul fuluha kemaslahatan. Wa hikmatul fuluha. Maka praktek-praktek ekonomi syariah atau praktek-praktek muamalah maliyah syariah itu keluar dari prinsip-prinsip ini, ya kan? Kharajat minal adli ilal jur, tidak adil, kemudian malah tidak memberikan rahmat, tidak memberikan lafazan, itu sesungguhnya maka praktek yang dalam tanda petik labeling itu seolah-olah itu berprinsip syariah itu malah syariah itu tentu sudah keluar dari prinsip syariah. Jadi kita harus bisa menyampaikan kepada mad'u kita, kepada masyarakat kita, kepada mau via online ataupun di media sosial, di majelis prinsip-prinsip syariah berikutnya. Nah ini yang disebutkan tadi bahwa kenapa di dalam aspek bisnis atau ekonomi syariah titik tekannya adalah aspek untuk kemaslahatan atau dalam tanda petik ya ada sedikit kelonggaran. Kalau Betawi sementara kayaknya harus tidak boleh keluar dari teks saja. Karena sesungguhnya ini sudah sering disebutkan oleh para ulama kita. Kasih. Misalnya, wa inna nusus mahduda wal hawadith wal maqahid wal nawazil ghairu mahduda. Dulu transaksinya model barter. Itu masuk. Kemudian sekarang uang tinggal dengan apa ini uang elektronik ya. Kalau saya amati coba para nyai, para kiai semua, kalau bank sudah ada bank syariah, ya kan? Koperasi sudah ada koperasi syariah. Hotel, rumah sakit sudah ada rumah sakit. Dana di mahal. Market Yang kompetitif ya. ada yang bisa jawab. Marketplace itu kan
PR kita itu sekarang orang udah via apa namanya? Itu belum ada yang saya amati ya. Oh, Pak Ye Jamal dan terakhir Mas Bukes yang bahasa Arab. ada Aladin. Lazada dulu Lazada aman. Ini tanya. Itu kenapa muncul? Terus kan Lazada aman. Udah Lazada terus dia ini kalau itu ada terus yang cari. Kan belanja semuanya dan transaksi itu sudah sangat simpel sehingga bagaimana sistem keuangan syariah itu sistem bisnis syariah kita semakin mendekat kepada umat, jangan seolah-olah ada jarak atau jauh dari jangkauan itu sendiri. Baik, next berikutnya para yai, para buya sekalian, ini yang saya mau tanya, bagaimana ekosistem syariah itu mulai kita perkuat, tidak hanya terpaku pada spesifik saja. Misalnya kita memiliki aspek turismenya nanti kita mulai membuat ada kawasan-kawasan turis syariah di Indonesia ini yang sudah terkenal ke kawasan wisata syariah ini Lombok. Selain Lombok ada padahal riset di mana? Iya, oke. Padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas luasnya Eropa, kita masih harus banyak bersaing dengan negara-negara tetangga kita. Demikian pula bagaimana suatu kawasan itu kami berharap ya, apa yang disebut dengan tadi halal tadi, itu kawasan itu sekolahnya, kemudian pabriknya, rumah sakitnya, kemudian pasarnya dan sebagainya itu bisa nggak kita mulai pelan-pelan itu kita maksimalkan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Kalau itu jadi, kalau itu bisa luar biasa. Tinggal political will dan daya dakwah dari para dunia itu bisa mengkreat halal pak di kota ini apa, wisata spot halal di wilayah provinsi ini apa. Nah, nanti bisa bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan pada pemerintah setempat. Ini harus bisa roadmap kami bisa didorong di halal pak ini karena terintegrasi. Ya tadi saya sebutkan ada aspek bisnisnya, kemudian kawasan industrinya, kemudian sekolahnya, pasnya dan sebagainya. Bisa nggak ini kita terintegrasi untuk penguatan sistem ekonomi syariah? Jadi kalau bisa menjadi prototipe yang menarik. Berikutnya, kita tentu sebagai sistem yang berdiri atas prinsip syariah ini menjadi peluang yang sangat strategis karena tentu prinsip ataupun ekonomi dan bisnis syariah ini ya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sila utama Pancasila, maka tidak ada kata alergi. Malah sesungguhnya kalau kita dikatakan mufti ya di aspek kesyariahan di Majelis Ulama Indonesia, kita bisa bersama-sama di Dewan Syariah Nasional. Itu untuk aspek ekonomi dan keuangan syariahnya. Untuk halalnya ada LPKO. Ya, inilah yang kita berharap bahwa fatwa terkait bisnis ataupun ekonomi syariah itu sedikit kemudian menjadi lebih kuat kita ke arah takninul fatwa. Bagaimana yang awalnya hanya berupa urusan fikih, urusan fatwa, kemudian bagaimana itu bisa lebih kuat lagi ke arah taknin, terintegrasi kepada regulasi dan undang-undang. Sampai saat ini, alhamdulillah, maka fatwa-fatwa Jadi kalau nyanyi tambah banyak gitu. juga ada di Banyak ini dan yang gitu nyanyi yang itu aja yang syariah nasyid. Kan ada gitu keadilan dan perkesetaraan dan tentunya tidak terjebak pada dorong dan koalisi dan riba kata dunia. Next berikutnya, tadi halal pak yang terkait ini ya orang yang sekalian. Coba next slide tambahkan. Next.
Ini kenapa penting bahwa kita sebagai dai dan daiyah ini perlu mendorong dunia kawasan halal. Karena di dalam kawasan halal itu nanti prinsip-prinsip keuangan dan ekonomi syariah bisa kita dorong bersama. Karena ya ini umat Islam Indonesia ini kan salah satu umat manusia yang terbanyak dari terbesar di muka bumi ini. Ya kan umat Islam yang banyak maka jadi aset aset sumber daya. Biasanya kalau yang umat Islam yang minoritas itu arah kepada perlakuan sistem keuangan harian juga agak begitu lemah. Tapi kalau yang mayoritas itu menjadi aset yang tidak boleh kita biasakan. Ya, kemudian semakin banyak umat Islamnya, maka kami berharap di Majelis Islam Indonesia jangan sampai umat Islam di Indonesia ini yang mayoritas baik di Indonesia ataupun di dunia umat Islamnya justru malah menjadi makmul atau menjadi makmum dari keuangannya dia sendiri. Jangan sampai ya begitu ya. Jadi kita yang punya itu, ya, yang punya sistemnya, yang punya fatwanya, yang punya aturannya, tapi justru malah di negeri kita sendiri kita tidak menjadi pemain utama. Kita ini malah menjadi makmul, menjadi objek dan mungkin kita tidak misalnya. Nah, next berikutnya ini potensi sumber daya manusia di Indonesia atau umat Islam pada lingkungan dunia yang akan semakin banyak jumlahnya di saat negara kawasan lain ada apa ya, free time, nggak mau nikah, juga nggak punya anak, belum lagi yang ya pola keluarga yang bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam, itu semua menjadi potensi bahwa perkembangan muslim di dunia besar hingga menciptakan pasar ekonomi dan sistem bisnis Islam yang sangat potensial dan global. Berikutnya, ini tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana suatu kawasan halal itu menjadi epicentrum berjalannya dan kita maksimalkan sistem keuangan ataupun ekonomi yang berbasis syariah. Ada aspek dakwah, ada apa, kehidupan industri keuangan syariah. Kemudian itu juga merupakan bukti cinta tanah air dari umat Islam Indonesia. Berikutnya, ini tadi saya sebutkan ada perumahan, ya, komplek perumahan klaster-klaster itu, berikut fasilitasnya, kemudian ada fasilitas pendidikan, kemudian ada komersialnya dan area kerja, kemudian area keagamaan, memorial garden juga, memorial garden ya, memorial garden semua orang, semua orang yang pasti membutuhkan kan juga sama aja deh giliran dari yang tidak dikelola secara syariah kan. Kalau bisa kenapa enggak kemarin? Ya berikutnya itu istilah tadi ya, kayaknya terakhir nih intinya saya dari modal sama pendidikan 2023 ya. Nah ini tugas strategi terakhir tentunya mensosialisasikan ekonomi syariah dalam aktivitas dakwahnya secara praktis. Kami berharap ini bisa di-spill tipis-tipis, ya, tidak secara fisik dulu saja, tapi nanti bisa diambil sedikit-sedikit, di-upload di media sosial atau di media sosial masing-masing para dai inilah. Tentu sekarang zamannya kan. Kemudian tidak hanya mendakwahkan saja, kami berharap dai ini tidak hanya mendakwahkan diri, tapi juga menjadi praktisi sektor ekonomi syariah itu sendiri. Mulai ini nanti BI lah siap jadi fasilitatornya dengan berbagai background kegiatan dan bisnis masing-masing. Nah kemudian meningkatkan growth dari share ekonomi syariah untuk perekonomian nasional. Itu kita saat ini perekonomian nasional ini penting untuk di-backup oleh sistem ekonomi yang lainnya, baik itu yang syariah ataupun yang tradisional, untuk memperkuat keuangan dan ekonomi nasional. Berikutnya, next, terakhir, sudah. Nah, ini demikian para kiai, para bunyai yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana tanggung jawab
para dai dan daiyah untuk mensosialisasikan dakwah-dakwah yang menggunakan materi tentang penguatan ekonomi syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita buka untuk pertanyaan. Satu di sebelah kanan ya yang masuk boleh. Kemudian ini dilihat dari polisi dan juga dari tetangga dan pemerintah terkait dengan counter marketing tadi. Kita melihat bahwa tidak harus didebatkan, tetapi bagaimana konsep dakwah diterapkan dalam seni. Pertama saya mendapat materi itu kan berbatik motif wali songo ya dari Pak Kiai, dan itu ternyata bernilai ekonomi sangat tinggi. Justru di kain batik ini lebih tinggi dibandingkan setelah menjadi pakaian. Kemudian setelah batik ini kita juga menjadi batik kaligrafi. Nah, kami ada seniman-seniman yang memang khusus di seni batik ini, di seni kaligrafi batik ini, di mana kita misalkan counter fasilitas ini menjadi satu, karena ini menggerakkan ekonomi. Ketika kita menggerakkan sebuah kain batik, ini kan kain batik tidak hanya pengrajin, tapi di sini berapa pengrajin yang saya terangkan. Kemudian kain mori ini juga masih terkendala dengan kain mori halal. Sampai saat sekarang, mori halal saya belum dapat sertifikat itu. Nanti ada yang untuk camping, jadi camping fun, bagus. Islamic halal itu paling terkendala. Tiga halal ya. Di mana kami harus ada sebuah perusahaan yang misalnya kalau tadi bisa halal kan umum. Nah untuk yang khusus sekali dalam batik ini, kalau misalnya Pak Adhan kan ada jadi Jogja, tapi kan kalau misalkan kami yang memang tinggal di Jakarta, Bogor itu nanti agak susah untuk Jogja. Jadi jangan dipusat juga, tapi mau ada juga di daerah Jabodetabek itu. Jadi ada pusat bisa tersosialisasikan ke kegiatan. Jadi dakwah itu kan mereka menyampaikan apa ke dalam batik dengan mendengarkan pengenalan dalam bentuk dakwah bisa dijadikan pilihan gitu. Sama jadi untuk menerjemah dan mencoba FPGS. Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai ini izin langsung menjawab. Baik, terima kasih Bu Dr. Indria. Mungkin kayaknya bisa dibawa Mas Indra ke sini biar bisa dilihat mana. Ya. Sekali untuk semuanya dibawa ke sini Mas Indra. Mas Indra sekaligus jadi peragawannya. Coba Mas di belakang ini. Sini Mas. Ini. Kelihatan apa nih Pak Yai punya ini? Batik. Ini kita langsung tanya apa ini? Coba ya. Sama ini. Ini namanya batik apa Bu? Sama Palak Penggentongan sama Mama Abdullah Genu, yang ini bagus kok. Oh ini. Maju. Maju. Wali Songo. Betul. Oke, ini Mas. Iya, kan di face. Ini batik Hanya ada. Iya. 9 notif. Dan ini salah satunya sebetulnya ini Sunan Muria. Ini adalah gunung Sunan Muria, di mana pada saat itu Sunan Muria melakukan dakwah ke kalangan masyarakat yang ada di pedalaman. Dan beliau memang dikenal tinggal di Sunan Muria.
Ini dan konsep-konsep beliau itu biasanya melakukan dakwah melalui puisi dan pohon-pohon yang memang motif-motif itu hanya ada di daerah Gunung Muria, di mana satu jenis tanaman itu entah kenapa pada saat Gunung Muria itu saya tumbuh di situ dan biasanya ibu-ibu muda yang punya hamil itu kehidupan ketika hidup pohon alur tanam Boleh 10 menit kayak kita ini. luar Mungkin biasa, beliau benar. itu Maju terus. Semangat. kita itu variatif, tidak hanya dakwah lisan. Bahkan ketika di media sosial pun mungkin dakwah kita terkait dengan dakwah ekonomi syariah. Kalau bisa ya jangan hanya bersifat verbal saja, tapi dakwah yang sifatnya harokiyah tadi, dakwah yang langsung konkret, ada yang namanya gerakan maliyahnya. Di satu sisi tadi kita lihat ada materi kainnya, tentu di belakang proses dakwah kesenian Islam itu ada proses produksinya, berarti ada pabriknya, ada tenaga kerjanya, kemudian ada transaksinya, dan juga dapat dakwah dan syiar Islamiahnya. Ada pesan-pesan green, green ekologinya. Bagaimana Indonesia ini yang kaya dengan sumber daya alam itu memiliki potensi bisa memproduksi kain-kain ataupun hal yang berbasis kepada baju negara lain, tentu memiliki keterbatasan sumber daya alam, baik itu tanaman ataupun yang lain. Nah ini tentu salah satu poin yang bisa kita ambil dalam hal ini Ustazah. Jadi saya setuju bahwa itu baik makan, berarti apa ya kita yang awalnya ya, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, apa itu? fashion ini. Ada. Apalagi kalau mau musim haji, umrohnya jamaah haji yang ini 3 juta. Biasa nggak cek D-nya lupa. Kan kita ibadah juga baik aspek fikihnya ataupun aspek dzatiyahnya, kainnya ini gimana kira-kira proses pembuatannya. Maka mungkin nanti bisa dicek di LMO, di lembaga pemeriksaan sertifikasi halal basis tadi ya, fashion itu kira-kira seperti apa, karena ternyata di belakang itu memiliki tadi resource ekonomi yang bersimbol dia Syariah. Ada jilbab, ada gamis, ada sarung, ada apalagi lebih itu pensi dan sebagainya. Nah ini potensi pasar yang luar biasa. Sehingga bagaimana sumber daya manusia yang konkret itu menjadi satu produk itu. Mekanisme keuangannya, kemudian mekanisme bisnisnya itu bisa mengikuti dan diperkuat dengan mekanisme yang berprinsip pada ekonomi kesyariahan. Inilah sesuatu yang mutiara yang sebenarnya kalau kita bisa bergerak, kemudian menciptakan tadi yang kita sebutkan dari spot-spot yang saling terintegrasi tadi, yaitu merupakan kontribusi umat Islam kepada negara ini dan menjadi kiblat ekonomi syariah dunia itu bukan hal yang mustahil. Insya Allah itu semua tinggal tergantung juga salah satunya dari cara dakwah kita. Jadi dai-dai yang terstandarisasi ini ya tidak hanya menyampaikan yang sifatnya materi-materi yang sifatnya langitan saja, tapi juga materi yang sifatnya dakwah artiah bahasanya, dakwahnya yang membumi, dakwah artiah aspek ekonomi, ekonomi syariah, aspek keuangan syariah itu kita harus baru. Kemudian respon, terus sertifikasi halal. Belum dia itu
Ya, studi kan Bola. Bola. Tapi nonton bola. di Kemenang belum ada. Game. Di Kemenang di Sepak bola. Oh, siaran langsung yang di TV itu. Kita pakai isu-isu. ya belum ada dukungan. Tidak kalah. Itu Tadi bukan lab, bukan lab. Lab ini. Bisa. Lab. Video doang. Yang Apa sih namanya? berangkat dulunya saya kasih tahu sih ya, jangan sama anarkis. Sih dan Bersama. Bersama. Namanya apa namanya? Teknik. Ah, Stephen. Stephen. Ya. Steven Almus Steven spasi Good. Will be speaker maybe. From England. of Stephen. menurut Coba cariin. Enggak kayak tahu. tapi almost 3 years. Oh, since 22 till 2013. Stephen good? Iya, almost 11 years. 11 years. 11. Oh, semua politik, ekonomi, sosial, budaya itu Gini nih. Saudara namanya Afif. Iya, Afif. What area? Dokter Afif. Dia namanya Stephen. I mean Assalamualaikum. Gimana boleh? Yang Ada ya? sesungguhnya itu kan tadi Tapi ya itu apa dulu punya satu tulisan Stephen tadi. Atasnya tulisan Stephen ini. Puan Stephen Almus Stephen. jadi kan kenapa kita Ini tadi itu dan yang lain itu maju tapi kita tertinggal justru oleh